Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 April 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Nana yang berteriak-teriak. Tiba-tiba di sini juga datanglah keluarga Buana, semua menghampiri Nana. Lalu Neratu juga nanya kepada Nana, "Ada apa ini, Nak? Kamu teriak-teriak?" Kata Neratu. "Saya punya kabar gembira, Nek," kata Nana kepada Neratu dan juga kepada para Buana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada mereka bahwa saya barusan ditelepon oleh tim SAR bahwa Mas Dewa sama Cornelia sudah ditemukan dan keadaan selamat. Di sini Neratu juga sangat senang, tapi di sisi lain para Buana dia sangat menyesal. Dia sangat kaget dan tidak setuju. Kenapa kok Dewa ketemu sama tim SAR? Kalau gini saya gagal untuk lama-lamakan Dewa sama Lia di hutan, kata batinnya si para Buana. Lalu Nana juga dia akan langsung menuju ke posko di mana tempat kejadian jatuh pesawat yang ditumpangi oleh Mas Dewa dan Cornelia. Tapi di sini para Buana dia ngomong, "Kamu jangan ke sana, kamu kan punya jenior," kata para Buana kepada Nana. "Saya kan istrinya Mas, saya tetap akan ke sana," kata Nana kepada para Buana. Lalu para Buana juga dia akan mencegah Nana supaya tidak ke sana. Tapi di sini Nana juga saya akan ke sana. Soal junior akan saya titipkan ke Suketi, kata Nana kepada Bupara. Lalu di sisi lain di sini Neratu juga dia marah kepada para Buana. "Biarin aja, Nana kan istrinya Farah. Kamu kenapa sih?" kata Neratu kepada para Buana. "Masalah Nana sendirian biarin, suruh ditemenin aja," kata Neratu kepada para Buana. Di sini si Brokoli juga langsung dia mendekati Neratu. "Biarin saya aja yang menemani Nana," kata si Brokoli. Lalu di sini terlihat si Brokoli juga dimarahin oleh istrinya, oleh Silvia, dan Nana juga "Saya tidak butuh pengawalan kamu Roni, saya akan minta bantuan ke rombongan Cakarping," kata Nana sambil dia juga pergi dari hadapannya Neratu untuk menelepon Cakarping. Lalu di sisi lain di sini para Buana juga langsung dia juga pergi ke kamarnya. Pas sampai ke kamarnya di sini orang tua jahat ini dia juga menelepon orang tua jahatnya sama saja sama Bu Saras. Di sini juga dia video callan dan dia juga menceritakan semuanya kepada Bu Saras, dan dia juga langsung ngomong kepada Bu Saras, "Pokoknya kita jangan sampai keduluan sama Nana. Kita pergi ke tempat kejadian di mana Dewa jatuh pesawat itu. Kita harus cepat sampai ke sana," kata para Buana. Singkat cerita, Bu Saras juga langsung keluar dari kontrakannya Mbak Lia. Pas dia keluar di sini dia mendengar HP-nya bunyi. Lalu dia juga mengambil HP-nya dan mengangkat HP itu. Ternyata itu adalah telepon dari tim SAR, dan tim SAR juga di sini mengasih tahu kepada Bu Saras. Di sini pas tim SAR dia ngasih tahu di sini dalam batinnya, "Bu Saras, saya juga sudah tahu dari dulu. Ini saya jangan sampai ketahuan sama tim SAR bahwa saya sudah tahu." Tapi Bu Saras di sini tidak sadar bahwa Pak Fajar dia mendengarkan pembicaraan dia, dan Pak Fajar juga sangat kaget dan senang, dan dia juga ngomong kepada Bu Saras, "Berarti Cornelia selamat, Tante," kata Pak Fajar. "Kalau gitu kita sama-sama ke sana," kata Pak Fajar kepada Bu Saras. Di sini Bu Saras bukannya dia senang, malah dia ngomong kepada Fajar, "Pokoknya kamu jangan ke sana," kata Bu Saras sambil juga dia pergi untuk menuju ke rumahnya para Buana. Lalu di sisi lain tim SAR sama Dewa dan Lia juga dia menuju ke posko. Dan di sini Dewa juga dia ngebayangin Nana, dia ketemu sama Nana di posko. Dia juga peluk-pelukan sama Dewa. Lalu di sini Mbak Lia juga dalam hatinya, berarti Dewa ini lagi membayangkan Nana. Tiba-tiba di sini tim SAR dia berteriak-teriak karena bukit yang mau dilewatin itu mau longsor. Di sini juga Cornelia juga Mbak Lia turun lagi ke bawah mendekati tim SAR. Lalu Mbak Lia juga dia berteriak-teriak kepada Dewa, dan di sini Mbak Lia juga karena Dewa masih melamun, dia juga langsung mengambil kayu dan melempar punggungnya
dewa. Dia juga sangat kaget dan dia juga langsung turun lari ke bawah mendekati tim SAR. Dia menyelamatkan diri dari longsor itu. Pas sampai ke bawah di sini dewa juga sangat kaget dan shock. Kalau dia tidak turun pasti dia keseret sama longsor tanah itu. Lalu di sini Balia juga ngomong kepada tim SAR, kalau gini kita bagaimana lewat, kata Balia kepada tim SAR. Di sini tim SAR juga dia ngomong kepada Lia sama Dewa, kita mendingan jauh sedikit asal kita selamat. Kita ganti jalan aja ke tempat sana, kata tim SAR kepada Dewa dan Balia. Singkat cerita mereka juga dia pergi dari tempat itu. Lalu di perjalanan di sini juga Balia juga dia ngebayangin Pak Fajar sudah ada di posko. Dia juga memeluk Pak Fajar dengan erat. Lalu di sini Balia juga ini cuman halusinasi aja saya, kata batinnya Balia. Lalu dia juga langsung berjalan lagi untuk menuju ke posko. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya Pasha di sini lagi menyiram bunga pagi-pagi, tiba-tiba datanglah si Alia si Latel yang dia mau ke kantor. Ini kesempatan saya untuk ngomong kepada Adi, kata si Alia si Latel kepada Adi. Pas sampai ke sana dia juga langsung ngomong, saya ada yang mau dibicarakan sama kamu. Ini soal kejadian waktu itu. Saya selama ini mual-mual terus dan saya terpaksa membeli tespek dan hasilnya ini, kata si Alia si Latel sambil mengasihkan tespek dan dia itu positif hamil. Lalu si Alia si Latel juga mengasihkan tespek itu dan diambil oleh Pasha. Pasha juga dia melihatin tespek itu dan di sini bukannya dia senang tapi dia marah kepada si Alia si Latel. Saya sangat yakin saya tidak melakukan apa-apa waktu itu. Ini pasti jebakan kamu. Saya tahu kamu Alia, kata Pasha kepada si Alia si Latel sambil dia juga geram. Lalu di sisi lain dasar si Alia si Latel dia juga ngomong kepada Pasha, kalau kamu tidak bertanggung jawab kamu akan menyesal. Dasar laki-laki semua sama, kata si Alia si Latel sambil meninggalkan Pasha. Lalu Pasha juga dia sambil melihatin tespek itu sambil marah kepada si Alia si Latel. Dia tidak sadar pas dia lagi melihatin flashback itu Lula di belakang dia menghampiri suaminya yaitu Pasha. Lalu Lula juga sangat kaget suaminya lagi memegang tespek. Lalu Lula juga ngomong kepada Pasha sambil mengambil tespek itu yang dipegang oleh Pasha. Ini punya siapa mas, kata Lula. Lalu di sini juga Lula juga sangat marah kepada Pasha. Dan di sisi lain si Alia si Latel si lurus tunjung dia juga dalam batinnya dia ngomong, jebakan saya pasti kena, kata si Alia si Latel. Sekarang mereka pasti bertengkar, kata si Alia si Latel. Di sini juga Lula juga dia langsung pergi meninggalkan Pasha karena Pasha belum jujur juga. Lalu Pasha juga langsung mengejar Lula karena dia takut Lula pergi jauh dari dia. Lalu di sisi lain Nana dia juga pamitan kepada Neratu dan kepada Junior. Dia akan pergi ke tempat kejadian di mana Dewa kecelakaan. Di sini juga dia akan pergi menuju ke posko yang disuruh oleh tim SAR. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobatin soledat karena Mimin tas mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.